Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marika Putri Handayani dari D3 TLM Reguler Sore semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan uh, klaim perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia. Sebelum masuk ke beberapa kasusnya yang telah terjadi, saya ingin membawa teman-teman untuk mengetahui penyebab terjadinya klaim perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia tersebut ya. Di sini yang bisa disimpulkan ada 3 poin. Yang pertama adalah perbedaan perbedaan pandangan ya terkait perbatasan teritorial. Jadi karena ini 2 negara yang berbeda, juga memiliki 2 pandangan ya sebenarnya terkait perbatasan teritorial. Yang kedua adalah perbedaan pandangan atas beberapa perjanjian gitu kan ya. Nah, yang ketiga juga ada ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris sebagai bangsa yang telah menjajah 2 negara tersebut ya. Baik, kita lanjut ke sengketa pertama. Kali ini saya hanya menjelaskan 2 kasus saja ya. Yang pertama kasus sengketa Indonesia-Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini sengketa atas 2 pulau ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1967 ya. Dan namun pada tahun 2002 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh pada Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia berupa dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris yang dulu menjajah Malaysia lebih dulu memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan dan membangun mahasiswa di sana, juga membangun konservasi penyu gitu ya. Dan Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau, seperti pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur puyuh, dan telah melakukan operasi mercusuar juga. Sedangkan Belanda sebagai pihak yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah saja di Pulau Sipadan dan Ligitan, namun tidak melakukan apapun ya, tidak melakukan kegiatan yang menunjukkan bahwa pulau tersebut adalah milik mereka. Jadi hanya singgah saja. Tuh. Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan kasus ini, dasar hukum yang dipakai adalah pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Dan sengketa ini didasari oleh disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Borneo, sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua pulau ini, masalah ini muncul karena pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Sebelumnya, berbagai pertemuan bilateral telah dilakukan oleh kedua negara, namun upaya tersebut belum memecahkan sengketa ini. Jadi dibawa ke Mahkamah Internasional untuk memutuskan secara internasional gitu ya. Lanjut kita masuk ke sengketa Blok Ambalat ini yang sedang ramai. Sebelumnya Blok Ambalat itu terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar ya. Wilayah ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan selama 30 tahun ke depan. Itulah sebenarnya yang menjadi kunci kenapa Blok Ambalat ini disengketakan gitu ya. Ambalat juga telah lama disengketakan oleh Indonesia Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim
klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara ini. Saling klaim disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kedaulatan kedua negara. Nah, sebenarnya pada tanggal 27 Oktober 1969 ditandatangani telah ditandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia Malaysia yang disebutkan bahwa Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun sejak saat itu dan pada tahun 1979 setelah Malaysia mulai mengingkari perjanjian tapal batas gitu ya. Apa sih yang dilakukan Malaysia untuk bentuk mengingkari Malaysia terhadap perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia Malaysia ini, yaitu salah satunya dengan secara sepihak memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayah mereka, gitu ya. Juga adanya aksi sepihak Malaysia yang diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim. Sebenarnya pengingkaran perjanjian tersebut juga telah diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain gitu ya. Nah, pada akhirnya pada tahun 2009 pemimpin kedua negara yaitu presiden pada saat itu Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melakukan sebuah pertemuan, dan dalam pertemuan itu Indonesia dan Malaysia saling menjelaskan landasan hukum klaimnya atas Blok Ambalat. Tuh. Salah satu klaim yang dibuat Malaysia adalah mengklaim bahwa tiap pulau berhak atas memiliki laut teritorial, zona eksklusif, dan landasan kontinennya sendiri. Namun alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa penetapan batas landas kontinen mempunyai ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diukur sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, Malaysia juga adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan, sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Legitan. Juga klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut UNICLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Jadi seperti itu. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.